بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat, saudaraku dan saudariku yang kucintai karena Allah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam pengajian ini. Semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan semoga dengan kita menghadiri majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala tambah iman kita. Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari dunia dan akhirat, dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Karena menuntut ilmu, mendatangi pengajian adalah amalan yang sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menjalani suatu jalan, di situ dia menuntut ilmu, atau ilmu-ilmu tentang agamanya, tentang syariat Allah. Jadi barang siapa yang menjalani suatu jalan, di situ dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi ini sabda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, tak lupa kita ucapkan salawat dan salam untuk Nabi yang kita cintai, Nabi yang wajib kita ikuti, dan tidak mungkin kita akan selamat kecuali mengikuti jejak beliau, kecuali dengan mengikuti jejak beliau, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, adapun materi pengajian kita pada malam hari ini adalah melanjutkan pengajian kita yang kita dengarkan pada kesempatan yang lalu, masih dalam bab al-mujahadah, ya, bab bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sabda Nabi kita dalam Sahih Muslim, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair." Seorang mukmin yang kuat, ya, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah dibandingkan dengan seorang mukmin yang lemah. Dan pada semuanya itu baik. Semua orang beriman yang lemah, yang kuat, semuanya baik karena mereka beriman. Tapi dibandingkan antara yang kuat dengan yang lemah, ini kuat, pertama kuat imannya, ini beriman, tapi lemah imannya, mana yang lebih disukai oleh Allah? Yang kuat imannya. Ini kuat ibadahnya, ini lemah ibadahnya. Mana yang lebih disukai oleh Allah? Yang kuat ibadahnya. Ya. Yang ini kuat kesabarannya,
ini kurang sabar. Mana disukai oleh Allah? Lebih kuat kesabarannya. Ini lebih kuat berpegang teguhnya dengan agama Allah. Ya, kalau nggak boleh, nggak boleh. Nggak mudah neko-neko. Yang satunya agak lemah, mudah dipengaruhi. Prinsipnya tidak kokoh. Mana yang lebih disukai oleh Allah? Yang kuat prinsipnya. Yang ini kuat ekonominya, yang ini lemah ekonominya. Mana yang lebih baik disukai oleh Allah? Yang kuat ekonominya. Ya, dibandingkan dengan yang lemah ekonominya. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat disebutkan kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu membuat orang menjadi kafir, mudah dimasuki oleh kristenisasi, dimasuki oleh ajaran Syiah, dimasuki oleh ajaran-ajaran tidak asal dia diberi uang, cepat dia. Ya. Kalau ini enggak, saya punya kok padahal. Enggak bisa dipengaruhi. Dia lebih disukai. Ya. Yang apanya lagi lebih kuat ilmu pengetahuannya. Yang lebih berilmu dan yang tidak. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Dalam Al-Qur'an. Apakah sama orang yang mengetahui, maksudnya yang punya ilmu dengan yang tidak mengetahui, yang tidak punya ilmu? Ya enggak sama. Ini lebih disukai oleh Allah yang punya ilmu dengan yang lemah ilmunya. Ada yang lebih kuat, lebih bagus akhlaknya. Ada yang agak kurang berakhlak. Sama-sama Islam. Satunya kuat akhlak, bagus perangainya. Satunya ya agak kurang adab sedikit. Mana lebih disukai oleh Allah? Yang kuat akhlaknya. Begitu seterusnya jemaah Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair." Seorang mukmin yang kuat itu lebih disukai oleh Allah, lebih baik di sisi Allah dibandingkan dengan orang mukmin yang lemah. Dan pada semuanya itu ada kebaikan. Semuanya baik karena dia beriman, karena dia Islam. Kalau dia tidak beriman, dia tidak Islam, dia kafir, tidak ada kebaikannya sudah. Ya, karena tinggal menunggu waktu meninggal dunia masuk neraka sudah dia. Dia orang kafir. Siapa yang bilang? Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam." Sungguhnya orang-orang yang kafir di kalangan ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik selain Yahudi dan Nasrani, fi nari jahannam, mereka di neraka jahanam tepatnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruk makhluk. Kau jangan terpana dengan orang kafir, ya. Hanya sebentar di dunia, nunggu matinya saja. Dalam surah Ali Imran Allah berfirman, "La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, mata'un qalil, thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad." La yaghurrannak, jangan sampai membuat kalian tertipu. Taqallubul ladzina kafaru fil bilad, berbolak-baliknya orang kafir di negeri-negeri, karena mereka punya itu, punya ini, bentar-bentar di Amerika, bentar-bentar di Australia, bentar-bentar di Belanda, mereka punya. Ya, tapi itu jangan membuat tertipu, akhirnya mengikuti mereka, jangan. Mata'un qalil, itu kesenangan sebentar, hanya sebentar kesenangan. Summa ma'wahum jahannam, setelah itu tempat tinggal mereka adalah neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, itu seburuk-buruk tempat tinggal. Jadi jemaah rahimakumullah, kita beruntung dipilih oleh Allah menjadi hamba yang beriman, menjadi orang Islam. Walaupun keislaman ini kita dapatkan karena orang tua kita Islam, lewat warisan, ya. Tapi kita beruntung
Ya, diwariskan oleh nenek moyang kita, ibu bapak kita keislaman. Beruntung kita, alhamdulillah. Inilah nikmat yang paling besar. Karena kalau enggak Islam pasti neraka. Waliyadzubillah. Kemudian Nabi kita yang mulia bersabda, lanjutan hadis ini, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Ihris ala ma yanfa'uk. Berkeinginan keraslah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat buat engkau. Setiap apa yang bermanfaat buat kita, baik dunia, baik akhirat, ya, yang punya manfaat kita berusaha untuk menggapainya. Usaha. Bab kalau tidur-tidur enggak bisa. Mau masuk surga, tapi tidur-tidur, sholat enggak. Susah aja mari Allah. Mau menjadi orang yang nilainya bagus kalau kuliah, tapi enggak pernah belajar, enggak bisa. Innamal ilmu bitta'allum, karena ilmu itu bisa diperoleh dengan belajar. Ya, enggak mungkin tidur-tidur kemudian dia menjadi orang yang punya ilmu. Ada tuh ceritanya itu, ya. Jadi berusahalah untuk menggapai apa yang bermanfaat bagimu sekuat tenaga. Jangan tidur-tiduran. Seorang muslim itu tidak boleh menjadi pemalas. Makanya dalam satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, ini doa dari Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Sifat lemah dan sifat malas. Jangan kita lemah, jangan kita malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat penakut dan pelit. Biasanya kalau penakut pelit, ya orang pelit penakut. Ya. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kebanyakan hutang dan dikuasai oleh orang. Jangan suka ngutang. Kalau suka ngutang, kita jadi budak orang yang memberikan kita hutang itu. Hutang di bank, berbudak sama bank, bayar bunga banyak. Ya, jangan ngutang. Kecuali orang kepepet. Kalau nggak ngutang kita akan mati, itu hampir mati, baru ngutang. Ya, jangan biasakan. Jadi di antara doa Nabi kita yang tadi, sallallahu alaihi wasallam, beliau berlindung dari sifat lemah dan malas. Ini musuh. Tak mungkin sukses orang kalau punya sifatnya lemah dan pemalas. Ya, jangan kita lemah, berusaha. Ya, menjadi orang yang kuat. Ya, menjadi orang yang rajin untuk menggapai apa yang kita inginkan. Ya Rasulullah bersabda, ihras ala ma yanfa'uk. Berusahalah engkau sekuat tenaga dengan segala daya upaya untuk mendapatkan apa yang bisa bermanfaat bagimu. Tinggalkan yang tidak bermanfaat. Banyak yang tidak bermanfaat. La ilaha illallah. Bagi di zaman kita ini banyak waktu terbuang oleh main-main game di HP. Kenapa tidak dia menulis supaya ada manfaatnya? Kenapa dia tidak membaca supaya ada manfaatnya? Kenapa dia tidak menghafal Quran misalnya pada manfaatnya? Kenapa dia mengajarkan ilmunya supaya ada manfaatnya? Kenapa dia tidak bekerja supaya ada manfaatnya? Main-main. Jadi jemaah rahimakumullah, ini di zaman kita ini godaan sangat besar sekali. Tumbuhnya orang-orang jadi pemalas itu sangat banyak sekali yang menyebabkan dia tumbuh seperti itu. Salah satunya handphone. Ya, handphone bukan jelek dia. Di sini ada manfaatnya, ada mudaratnya. Tapi sering sekali kita tidak mencukupkan sendiri hanya dengan yang bermanfaat saja. Sering terbawa kepada yang membawa mudarat. Hati-hati, ya. Jadi yang bermanfaat. Sama dengan misalnya malam-malam Allah berikan kita siang dan malam. Malam untuk istirahat, siang untuk bekerja. Dalam Quran disebutkan, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Ya.
Kami jadikan, kata Allah, malam itu sebagai pakaian, maksudnya menutupi kita, tak kelihatan apa-apa, supaya kita di situ istirahat. Kami jadikan siang itu sebagai tempat mencari penghidupan. Kami jadikan tidur kalian itu sebagai istirahat. Malam itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh, baik contoh tersebut dengan amaliyah beliau sendiri ataupun dengan sabda-sabda beliau, bahwa seorang mukmin kalau sudah ada waktu Isya, kalau tidak ada yang sangat perlu, lebih baik supaya segera tidur. Kenapa? Karena tidur itu bermanfaat. Tidur segera bermanfaat. Apa manfaatnya? Badan menjadi sehat, pertama. Kedua, bisa bangun malam untuk munajat kepada Allah. Salat malam, salat tahajud. Ya. Kita dekat dengan Allah. Saat orang tidur kita bangun untuk salat. Kalau tidak seperti itu, paling tidak terlambat salat subuh. Kemudian di siang hari kita nggak ngantuk kerja, ya, bermanfaat, tidur segera. Tapi kalau setelah Isya ngerupi nggak ada arahnya, main-main sampai jam 11, sampai jam 12 baru dia tidur, mata merah. Di sini menurut ilmu kesehatan, kalau orang sudah sampai jam 11, luar sampai jam 11 dia tidur, itu berpenyakitan dia. Masuk penyakit hati, ya, penyakitan dia. Terus dia tidak sehat, ya. Bangun malam nggak mungkin, sudah pening dia punya kepala. Bangun salat subuh sudah antara ngantuk dengan tidak. Kadang-kadang nggak bisa salat subuh, keluar matahari belum subuh. Orang mukmin akan berusaha untuk mencari yang bermanfaat buat dia. Malamnya dia tidak datang ke angkringan. Itu kan orang-orang gak ada pekerjaan gitu. Orang gak ada tujuan hidupnya. Ya, malam hari setelah sholat Isya, kalau tidak ada yang penting untuk ditulis, untuk dibaca, untuk dikerjakan, gak ada yang penting, ya, gak ada yang harus disegerakan, segera tidur. Kita akan sehat. Kalau prinsip ini kita bawa, insya Allah sampai tua sehat. Ya, pola hidup yang bagus yang dicontohkan oleh Nabi. Kita sekarang ini jauh sekali dari pola hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam gara-gara handphone belum banyak, belum televisi, belum itu dan ini. Ini jadi karena Nabi kita bersabda, kenapa kita seperti ini? Supaya bermanfaat buat kita. Rasulullah bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, berusahalah sekuat tenaga untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Wala ta'jas, beliau bersabda, wasta'in billah wala ta'jas, dan minta tolonglah kepada Allah. Kita perlu doa. Ya Allah, jadikanlah waktuku bermanfaat ya Allah. Doa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku kesehatan. Ya Allah, mudahkanlah bagiku bangun malam. Ya Allah, mudahkanlah bagiku untuk salat jamaah, apalagi di salat subuh. Doa kepada Allah, minta kepada Allah. Sebab dengan mengandalkan kekuatan kita nggak bisa kita. Nggak ada kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Nggak punya kekuatan kita. Kalau bukan Allah yang menggerakkan hati kita, menggerakkan langkah kaki kita datang mendengarkan pengajian, walaupun rumahnya di samping, nggak ada yang datang. Masalah. Di samping musala rumahnya, nggak bisa naik ke sini, nggak bisa. Nanti kalau sudah mati baru dinaikkan ke sini dengan kerandanya. Ya. Nggak punya kekuatan kita. Yang punya kekuatan itu adalah Allah. Makanya kita minta kepada Allah. Minta. Kita banyak minta lebih disukai oleh Allah. Dan kita mintanya bukan kepada siapa-siapa, hanya kepada Allah. Bukan kepada kubur para wali, kubur para tuan guru, kubur orang yang dikeramatkan. Kita punya prinsip di dalam sholat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, aku ibadah hanya kepadamu. Dan hanya kepada Engkau ya Allah aku minta pertolongan. Jangan minta kepada orang-orang mati, enggak benar nih. Menyekutukan Allah. Mintanya kepada Allah. Salatnya iyyaka na'budu iyyaka nasta'in,
Esoknya datang ke kubur wali, aku minta jodoh. Lah. Sudah rusak Islam. Enggak, mintanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, dan hanya kepada Engkau lah aku minta pertolongan. Di Rasulullah bersabda menyuruh kita, wasta'in billah, minta tolonglah engkau kepada Allah. Hanya banyak doa. Banyak doa. Antara azan qamat, waktu makbul itu berdoa, ya. Malam hari bangun malam makbul berdoa. Sore hari pada hari Jumat setelah sholat asar tempat makbul berdoa. Ya. Jadi kita banyak doa kepada Allah. Saat kita sujud, tempatnya paling cepat diterima doa kita oleh Allah. Banyak minta kepada Allah. Wasta'in billah wala ta'jaz, dan jangan engkau lemah. Ya, menjadi orang lemah sabda Nabi kita. Jangan, harus bersemangat. Seandainya jatuh sekali, bangun lagi. Jatuh kedua kali, bangun lagi. Jangan lemah. Berusaha dan minta tolong kepada Allah. Jangan lupa usaha dan hubungkan dirimu dengan Allah. Jangan usaha saja kita orang beriman, kita orang kafir. Jangan hanya doa saja juga, nggak ada usaha. Ini bukan tawakal, orang akal ini, kalah akal ini. Ya, dibalik ada usaha, ada doa kepada Allah. Ista'in billah, wala ta'jaz. Jangan kalian menjadi orang yang lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Dan jika engkau ditimpa oleh sesuatu, kena dengan sesuatu yang tidak kita inginkan, ada yang kena musibah, ada yang mungkin musibahnya berupa kematian, berupa apa, atau kena dengan kebangkrutan, kena dengan ya kekurangan. Jangan bilang kalau kena dengan sesuatu yang kurang mengenakan, padahal sudah berusaha supaya baik, berusaha supaya nilainya bagus misalnya, usaha maksimal, ya, berusaha untuk menjual sesuatu yang bisa mendatangkan untung, tapi ternyata rugi juga. Kalau sudah berusaha dengan baik dan sudah berdoa kepada Allah, ternyata takdirnya lain, dikasih oleh Allah, fala taqul, jangan engkau berkata lau anni fa'altu kada wa kada. Jangan engkau berkata lau anni fa'altu kana kada wa kada. Seandainya aku begini yang aku lakukan, pasti begini hasilnya. Enggak boleh berkata begitu. Artinya enggak boleh kita mengeluh terhadap apa yang sudah terjadi. Tadinya mungkin dia berusaha, dia jualan ayam misalnya, di kampung kita ini jual ayam. Akhirnya ternyata rugi dia. Sudah berusaha dengan cara yang baik, ya, untuk berdagang dengan cara yang halal, dilihat masuknya keluarnya bagus, berdoa kepada Allah, ternyata rugi juga dia. Jangan dia bilang, aduh, seandainya saya jual terasi saja, kenapa ayam saya jual? Nyesel saya. Jangan berkata seperti itu. Sudah takdir Allah, sudah. Yang berlalu sudah. Biarlah berlalu. Sekarang kita tatap masa depan, tatap ke depan. Bagaimana supaya untuk jangan jatuh kedua kali, ya. Mungkin ada tempat salahnya, ada tempat kurangnya, perbaiki, ya. Jadi ucapan kita apa yang kita ucapkan? Walakin qul masyaallah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Katakanlah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini sudah menjadi takdir Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti dia lakukan. Sudah kita berusaha bagus, sudah berdoa kepada Allah, ternyata tidak sesuai harapan yang kita dapatkan, sudah, ini sudah takdir Allah. Maka kita jangan sedih, karena memang itu takdir Allah. Kalau kita menyedihkan yang sudah lalu, nantinya kita tidak bisa bangkit untuk menggapai yang lebih bagus setelahnya. Tidak bisa. Akhirnya menjadi orang yang stres jadinya. Orang beriman tidak boleh begitu. Tidak boleh. Ya, kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita dapatkan, padahal kita sudah berusaha dengan maksimal dan sudah berdoa kepada Allah, ternyata lain yang kita dapatkan,
Ingat itu sudah bagian kita, itu takdir Allah. Jangan ucapkan seandainya saya begini pasti begini, enggak. Ucapkan apa ucapannya? Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ya, ini sudah ditakdirkan oleh Allah, dan apa yang Allah kehendaki itu akan pasti terjadi, pasti dia lakukan. Kenapa dilarang oleh Nabi berkata seperti itu? Mengatakan seandainya begini pasti enggak begini, ini buat kita menjadi sedih. Beliau bersabda, fa inna law taftahu amal syaitan. Karena kalimat law, seandainya pasti enggak begini. Kalimat law, kalimat seandainya ini membuka perbuatan setan. Apa perbuatannya setan? Dia membuat kita sedih, dia membuat kita lemah, dia membuat kita putus asa. Melihat orang yang berhasil kita enggak, akhirnya kita dengki banyak orang dan seterusnya. Ini perbuatan syaitan. Jadi jangan berkata seperti itu. Ya, kembalikan. Kalau sudah maksimal usaha kita sudah berdoa kepada Allah, ternyata hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, serahkan kepada Allah. Ini sudah takdir Allah. Bangkit lagi. Ya. Jemaah rahimakumullah. Jadi ini sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menjadi inti sekali dalam pembahasan kita sesuai dengan bab dalam hadis ini adalah Rasul bersabda, ihras ala ma yanfa'. Berusahalah sekuat tenaga untuk menggapai apa yang bisa bermanfaat bagimu. Jangan sia-siakan waktu. Jangan buang-buang kesempatan. Ya, jangan buang-buang umur kita ini terus berjalan, dan yang sudah kita pakai nggak akan kembali lagi, tinggal dihisap nantinya. Jangan kita buang-buang lagi terus, berusaha untuk memperbaiki waktu kita, maksimalkan supaya punya arti untuk dunia ataupun untuk akhirat kita. Dan jangan menjadi orang yang lemah. Jangan. Seorang mukmin harus optimis dia, karena dia punya Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa membolak-balikkan segala-galanya dalam sekejap. Makanya ista'in billah. Bagaimana sombongnya Amerika mengatakan saya buat Timur Tengah menjadi neraka kalau tawanan-tawanan Israel tidak dilepas. Bilang mau neraka, dalam sekejap Allah jadikan bagian dari negaranya jadi neraka. Mampukah dia untuk menghalangi? Enggak bisa. Mudah bagi Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih tahu kita dalam surat apa? Al-Insyirah. Allah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusran." Inna ma'al usri yusran. Sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Di sini dua kemudahan mengapit satu kesulitan. Ya, kemudahannya dua, kesulitannya cuma satu. Ya. Kok Anda bilang dua kemudahannya? Inna ma'al usri yusran. Yusran itu dalam kata bahasa Arab nakirah, kemudahan. Kedua, wa inna ma'al usri yusran, nakirah. Kesulitan yang pertama, kemudahan yang pertama lain dari kemudahan yang kedua. Dua kemudahan jadinya. Sedangkan kesulitannya al-usr, fa inna ma'al usri, alif lam di situ. Yang kedua juga inna ma'al usri, alif lam ada. Al-usr, al-usr. Kalau satu kata ada alif lamnya diulangi sekali lagi, berarti dia adalah kata yang pertama. Berarti hanya satu kesulitan diapit oleh dua kemudahan. Jadi tidak boleh bagi kita jemaah rahimakumullah untuk patah hati, enggak. Ya, putus asa, enggak. Dengan apapun patah hatinya, putus asanya enggak boleh. Ya, patah hati dengan usaha yang mungkin macet, enggak. Patah hati dengan nilai yang mungkin belum bisa dinaikkan, enggak, jangan patah hati. Patah hati dengan cinta, masih banyak yang lain. Jangan patah hati dengan putus asa. Ya, enggak boleh. Jadi ihris ala ma yanfa'u wa la ta'jaz. Ya, ihris ala ma yanfa'u. Berusaha sekuat tenaga untuk menggapai apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah.
dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan engkau lemah. Subhanallah. Seorang mukmin di dunia ini dia hanya lewat saja. Ya, hanya lewat kita di dunia ini. Kita enggak selamanya di sini. Enggak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an mengatakan dia di dunia ini khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Ada? Ada yang baru tamat kuliah, datang malaikat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang sudah punya anak dua, datang malaikat maut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang 50 tahun, datang malaikat. Ada 60 tahun, ada 70 tahun, ada yang lebih. Tapi umat Nabi Muhammad yang paling banyak itu, kalau dipanjangkan umurnya, seperti sabda beliau, ummati ma baina as-sittin was-sab'in. Umur umatku, kemakalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Setelah itu enggak banyak sudah, lebih daripada itu. Enggak banyak, ya. Jemaah rahimakumullah. Nah, karena kita ini sebentar lewat, apakah cocok dunia ini kita jadikan sebagai tujuan hidup? Masa depan itu bukan di dunia orang beriman. Ya, orang beriman itu masa depannya di akhirat. Bagaimana supaya dia bisa masuk surga dan dijaga oleh Allah dari siksa api neraka. Orang beriman. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, di neraka jauh dijaga oleh Allah, masuk ke dalam surga. Nah, di dunia beriman dia dan beramal saleh di dunia ini. Ya, enggak lupa di akhirat. Kalau dia sudah masuk surga, dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka, faqad faz, berarti orang tersebut sudah sukses. Sudah beruntung. Ya, itu keberuntungan yang sebenarnya. Kalau kita sudah menginjakkan kaki ke dalam surga. Bagaimana dengan dunia? Lanjutan ayat ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Sebentar, dia sudah jadi bos. Apa selamanya jadi bos? Enggak kan? Ya mungkin dia bisa jadi bos 10 tahun, 20 tahun, datang malaikat mati dia. Oh, udah apa hartanya? Orang belakang sudah. Oh, dia sudah jadi rektor selamanya. Sudah habis masanya jadi pegawai negeri juga sudah pensiun sudah ya. Ya. Enggak ada yang lama di dunia ini. Jangan berharap bahwa dunia ini sebagai tujuan ya supaya kita bisa bahagia sebahagia-bahagianya, enggak. Ya, semakin tua datang penyakit, ada datang macam-macam, ada yang gula darah, ada yang kolesterol, ada yang asam urat, ada yang macam-macam. Jadinya boleh kita makan, jadi enggak boleh menurut dokter. Itu dunia bentar. Nah, jadi ini perlu untuk kita perbaiki bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah di dunia ini kan untuk beribadah kepadanya. Ya, untuk beribadah kepada Allah. Kenapa kita disuruh ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah supaya kita masuk surga, supaya betul-betul senang, jangan masuk neraka. Nah, makanya jangan sampai tujuan hidup kita menghambakan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah itu terbengkalai oleh kepentingan dunia. Jangan. Boleh kita ambil dunia ini, jadi orang kaya boleh, orang tinggi jabatannya boleh, jadi pemimpin boleh. Ya, boleh semua. Cuman jangan semua ini membuat kita lalai dari ibadah kepada Allah. Lalai dari sholat kita, lalai dari mengeluarkan zakat kalau punya harta, lalai berpuasa, lalai bakti sama orang tua, lalai berbuat baik kepada tetangga, lalai berbuat baik kepada kerabat, lalai berbuat baik kepada pasangan.
dan seterusnya. Jangan. Ya, kita ini hidup ini bukan untuk menyenangi dunia tujuannya, enggak. Kita disuruh oleh Allah untuk ibadah. Dunia ini hanya sebagai sarana, bukan tujuan. Tujuan kita adalah supaya dapat ridha Allah, agar diselamatkan dari siksa api neraka, masuk ke dalam surga. Nah, godaannya di dunia ini berat. Menuju tujuan ini sangat berat. Maka perlu kita bermujahadah, perlu kita untuk bersungguh-sungguh memperbaiki diri supaya kita lulus menjadi seorang hamba yang diridhai oleh Allah, menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang beramal saleh, menjadi hamba yang saleh. Masuk kubur alhamdulillah senang, bangkit dari kubur enggak susah, ya, di padang mahsyar enggak susah, dimasukkan oleh Allah dalam surga, dijauhkan dari siksa api neraka. Tapi godaannya berat, cobaannya berat, banyak rintangan. Jemaah rahimakumullah, di sini diperlukan mujahadah, diperlukan kerja keras, diperlukan perjuangan untuk menggapainya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih." Di dalam Sahih Muslim. Neraka itu didindingi dengan syahwat, termasuk di dalamnya syubhat. Neraka itu didindingi oleh syahwat. Ini ibaratkan meja ini atau tas ini neraka. Di pinggirnya itu enak-enak kalau neraka. Minuman keras. Ya, orang mengira ini enak, banyak orang minum keras. Riba. Oh, cepat kita dapat uang. Zina. Oh, kondangannya sangat. Tidak sholat. Malas itu sholat ngapain? Tenang-tenang aja tidur. Tidak puasa, orang puasa dia tidak puasa. Jadi semuanya ini disenangi oleh syahwat manusia. Kalau ini dia jebol dindingnya ini, dia nggak sholat, neraka. Ngeriba, neraka. Berzina, neraka. Berjudi online, neraka, dan seterusnya. Jadi dindingnya itu yang enak-enak kalau neraka. Untuk menahan diri jangan jatuh kepada yang enak-enak ini berat, ya. Apalagi lo nggak pernah mengikuti pengajian, dari mana bisa datangnya peringatan? Nggak ingat-ingatnya, ingatnya hanya uang saja, besok uang, lusa uang, hanya uang. Nggak ingat pada akhirat. Jadi neraka itu seperti kita didindingi oleh syahwat, ya, syahwat. Semua yang disenangi oleh hawa nafsu ini mendindinginya. Tapi kalau surga bagaimana? Kalau ini surga, Nabi kita bersabda, wa hujibatil jannatu bil makarih. Surga itu didindingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu manusia. Sholat 5 waktu lagi, disuruh berjamaah lagi, berat ini. Lagi waktunya dingin, belum berwudu, dingin, disuruh mandi junub lagi. Kalau malamnya aja junub, harus mandi junub dulu kan, mandi dulu, padahal dingin, ya, belum berwudu, pergi berjamaah. Dindingnya ini tidak disukai oleh hawa nafsu. Tapi kalau ini bisa kita jebol, masuk ke dalam surga. Puasa, apa? Puasa. Orang makan enak di siang hari, dia akan dikasih makan, dia tahan dirinya, kurang disukai oleh nafsu. Tapi kalau dia mampu menahan dirinya dari makan dan minum, jangan dengan hal yang dibolehkan syariat, masuk surga. Ya, mengambil yang halal-halal saja, meninggalkan yang haram, berat ini. Ya, sampai-sampai ada orang punya prinsip, jangankan yang halal, yang haram saja susah katanya. Gak boleh. Dia gak pedulikan halal atau haram, pokoknya banyak. Ya,
Yang benar adalah ambil yang halal saja. Mana usaha yang halal, yang haram jangan. Walaupun banyak judi online, ngeriba, enggak, ya. Berjudi, ya, enggak mau, dia maunya yang halal saja. Nah, kalau ini prinsip dia pegang, kurang disenangi oleh hati manusia yang tidak beriman. Ini bisa lolos dalam surganya. Berzakat, ya sudah berusaha banting tulang. Uangnya, asetnya, maksudnya barang yang bergerak, usaha berupa uang, emas atau barang-barang usaha. Kalau sudah mencapai harga 85 gram emas, maka sekali setahun harus keluar 2,5%. Ya, 2,5%. Kalau dia 100 juta misalnya, keluar 2,5 juta sekali setahun. Kalau dia punya 1 M, keluar 25 juta. Wah, katanya enak-enak orang miskin ini kita kasih uang 25 juta. Kita saja capek ini bekerja belum dapat uang. Nggak mau dia untuk berzakat. 25 juta lumayan, kita bisa beli motor yang baru, yang bagus nih katanya. Ngapain kasih orang miskin? Berat, tidak disukai oleh hawa nafsu manusia. Tapi kalau dia beriman kepada Allah, pasti dia jebol ini, dia keluarkan kewajiban. Gak berani kita masuk neraka. Nanti jadi ular kita, jadi setrika badan kita ini. Kalau kita nggak keluarkan zakat, dia keluarkan zakatnya. Tembus dinding daripada surga itu, jadi masuk dia. Jadi surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Belum larangan-larangan, zina ya, mendengarkan musik, barang haram semua. Semua ada didengarkan, senang. Waliyadzubillah, gimana bisa masuk surga seperti itu? Ya, disuruh menutup aurat, dia nggak mau menutup aurat. Ya, seadanya saja menutup aurat, pakai ketat bagiannya, ya, sehingga kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya. Jangankan yang masih muda, yang tua saja menjadi muda jadinya hatinya, gara-gara model pakaiannya. Jadi ini gimana bisa masuk surga kalau menutup aurat? Ya, Rasulullah bersabda, terutama wanita. Ya, banyak yang tidak menutup aurat, karena semua tubuh wanita itu ada aurat kecuali berdebat oleh para ulama wajah, yang kedua telapak tangannya. Allah bersabda, "Sinfani min ahli nar." Ada 2 macam dari isi neraka, lam arahuma, yang tidak pernah aku lihat. Maksudnya pernah aku lihat yang begitu keras siksanya itu seperti mereka. Maka dia qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Ada satu kaum bersama mereka itu ada cemeti, pemukul. Dengan pemukul ini, cemeti ini dia pukul manusia. Ini adalah kinayah tentang penguasa yang zalim yang menindas rakyat. Keras siksanya, penguasa yang zalim. Yang kedua, sabda Nabi kita, orang enggak pernah lihat oleh Nabi seperti itu keras siksanya. Wa nisaa'un kasiyatun 'ariyat. Para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kenapa dikatakan telanjang kalau berpakaian? Pakaiannya tidak menutup semua tubuhnya. Yang pertama. Yang kedua, mungkin pakaiannya menutup semua tubuhnya tapi pakaiannya tipis sehingga kelihatan pakaian dalamnya. Yang ketiga, mungkin pakaiannya menutup dan tidak tipis tapi ketat sehingga membuat lekuk-lekuk tubuhnya menggoda orang lain dan keluar. Mungkin tidak seperti itu, tapi dia keluar berpakaian dengan berharum-haruman. Dan kita nggak boleh keluar dari rumahnya berharum-haruman. Di dalam rumahnya berharuman supaya suaminya bertahan di rumah. Kalau keluar nggak boleh. Ya, kalau dia memakai harum-haruman, kemudian setiap laki mencium bau harumnya itu, setiap laki itu ya, yang mencium bau anunya, yang senang menciumnya itu dianggap berzina, dia punya hidup. Wanita. Dan mungkin tidak seperti itu, tapi pakaiannya, warnanya itu mencolok sehingga menggoda laki-laki dengan warna pakaian.
Di Rasul bersabda, manusia yang atau orang yang tidak pernah beliau lihat siksanya begitu keras seperti keras siksanya mereka ini adalah yang kedua, wanisaun kasiyat, wanita yang berpakaian ariyat tapi telanjang, ma'ilatul mumilat, dia berlenggak-lenggok dan melenggak-lenggokkan orang lain karena dia berlenggak-lenggok sehingga orang tergoda oleh lenggak-lenggoknya. Wanita-wanita yang lain juga di kampungnya akan mengikuti dia, ikut lenggak-lenggok. Dia pelopornya. Ma'ilatul mumilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukh, kepalanya ini seperti punuk unta, punuknya begini ke atas, ya, di unta dan tidak ditutup auratnya. Ka'asnimatil bukh, ru'usuhunna ka'asnimatil bukh, kepalanya itu seperti punuk unta. Apa sabda Nabi kita setelah ini? La yadkhulunal jannata, mereka tidak akan masuk surga. Ini perlu digarisbawahi oleh para wanita. Wanita-wanita yang tidak menutup auratnya. Rasulullah bersabda, la yadkhulunal jannah, mereka tidak akan masuk surga. Wa la yajidna rihaha, dan mereka tidak akan diberikan mencium baunya surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza, dan sungguhnya bau harumnya surga itu jarak perjalanan sekian tahun saking jauhnya surga itu. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyuruh orang supaya berpakaian syar'i, supaya dia berpakaian sesuai tuntunan agama, supaya dia jangan menjadi wanita yang melenggak-lenggok, ya, jangan berpakaian yang ketat. Ini susah. Tapi kalau itu dijebol dinding surga ini bisa masuk surga. Tapi kalau ini diabaikan, bahaya. Rasulullah bersabda, la yadkhulunal jannah, mereka tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, mereka tidak akan mencium baunya surga. Jemaah rahimakumullah, di sini memang diperlukan mujahadah, perlu kesabaran, perlu usaha keras, ya, untuk menggapai ridhonya Allah, untuk menerapkan aturan Allah dalam diri kita, paling pertama dalam keluarga kita, kemudian dalam masyarakat kita. Perlu mujahadah, perlu usaha keras. Nah, salah satu usaha kita untuk bisa ke arah sana, pertama-tama ya kita ilmui dulu dia. Kita suka ngaji, ikut pengajian, nggak ada orang rugi, nggak ada ruginya. Waktu kita ini waktu diberkahi. Yang mudah-mudahan mungkin karena sudah ada waktu Isya, mungkin sampai di sini pengajian kita pada malam hari ini, supaya terlalu panjang, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita kesalahan dan dosa kita yang telah lalu, yang kita sengaja atau tidak kita sengaja. Semoga kedepannya kita lebih baik menatap hari-hari yang lebih bagus dengan menjaga keimanan kita, menjaga akhlak kita, menuntut ilmu agama, menghargai waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjaga waktunya di masa muda, dia akan bahagia di masa tua. Siapa yang menjaga waktunya di dunia, dia akan bahagia nanti di akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.